Ini gue mau klarifikasi, itu di video yang komenan ini tuh video suara apa sih, nggak jelas. Jadi suara tetangga yang emang ada masalah sama gue selalu berisik setelah kita bermasalah. Jadi dia kebetulan di samping gue persis. Sebelum kita bermasalah tuh dia nggak pernah seberisik itu dan nggak pernah bikin rusuh. Kayak intinya tuh entah kenapa setelah ada masalah dia tuh kayak bikin kamar gue tuh vibe-nya gak enak banget gitu loh. Jadi kayak dia tuh berisik, teriak-teriak, nggak tahu waktu. Asumsi gue adalah dia tuh kayak pengen bikin gue nggak betah di kosan ini dan akhirnya pindah ya kan. Nah terus kalau gue tipe kalau orang yang kayak belajar dari masa lalu. Dulu tuh gue di apartemen di Bekasi kan juga ngalamin hal kayak gini. Terus gue tegur baik-baik, feedbacknya malah membahayakan gue karena orang kayak begitu bisa jadi ngelawan atau bisa jadi kayak orang nggak tahu diri ya kan. Dia udah tahu salah dia malah makin nyong kayak gitu kan. Paham kan maksud gue? Jadi apa yang gue lakukan adalah gue diemin dan gue balas berisikin. Video sebelumnya itu adalah video bukti just in case kedepannya dia makin bermasalah terus gue ngebalesnya maksudnya dia tuh makin berisik terus gue balikin berisik terus dia kayak nggak terima. Ya ini videonya, lu juga berisik di waktu-waktu istirahat orang kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Dan ada satu lagi, lo tau nggak, ini awal gue gak percaya, gue awal skeptis banget akan dunia klinik-klinikan kayak gini, tapi ini nyata banget. Jadi 2 minggu setelah doi bermasalah sama gue, disclaimer ini masalahnya bukan gue yang ngada-ngada atau gue yang menciptakan, tapi dari pihak mereka tuh yang bikin masalah ini ada. Singkat cerita aja sih, abis 2 minggu kelar ada masalah ini, hidup gue tuh di sini nggak tenang. Jadi either lewat mimpi ataupun suasana kamar gue tuh jadi kayak nggak enak banget. Satu karena dia berisik, terus kedua jadi kayak ngap aja gitu loh. Padahal AC tuh abis dibersihin dan dibenerin gitu, harusnya dingin banget kan. Jadi ngap aja gitu bawaannya. Puji Tuhan sih nggak sampai ke fisik gitu-gitu ya. Lo tau gak apa? Gue dikirimin santet, Nek. Kenapa gue bisa sampai bilang dikirimin santet? Jadi awal tuh gue nggak percaya kalau misalkan ini tuh berbau magis atau kayak klinik kayak gitu. Tapi lambat laun tuh beberapa temen gue yang main ke kosan gue tuh ngomong satu-satu tuh ngomong tanpa gue harus menjelaskan latar belakangnya dulu. Rata-rata mereka kayak ngomong gini, kok sekarang kosan lu agak-agak beda ya auranya. Tambah lagi ada 3 temen gue yang main ke kosan gue, kalau balik tuh badannya kayak pegel di leher, kayak digelendotin gitu. Awal sih gue mikir, oh mungkin lo kecapean kali gitu. Gue juga agak-agak nggak enak ya kalau misalkan dibilang abis main ke tempat gue ketempelan, kan agak serem karena gue tinggal di sini udah setahun. Teman-teman gue main ke sini juga pada biasa aja kayak gitu kan. Sampai akhirnya ada orang yang ketiga ngomong kayak gitu tuh, dan ini tuh satu dengan lain tuh nggak deket gitu dan nggak pernah ngobrol. Maksud gue kayak mereka tuh nggak sampai ada di mana waktu untuk kayak bercerita tiga orang ini gitu loh. 3 orang ini tuh sama sekali nggak kenal temen gue, tapi nggak kenal satu sama lain ya bertiga. Tapi jawabannya tuh sama, kayak lehernya tuh selalu pegel dan berat setelah main ke kosan gue. Sampai akhirnya temen gue yang satu itu tuh datang ke saudaranya, dimana saudaranya itu tuh katanya sih orang yang bisa ngelihat begituan lah ya. Dia bilang katanya ada yang ngikutin sesosok perempuan, dan itu tuh perempuannya dari kosan gue. Terus gue yang kayak gak percaya gitu kan awalnya. Sampai akhirnya kemarin gue nanya ke ahli spiritual dan memvalidasi, ternyata emang gue dikirimin gitu sama orang yang iri dan benci sama gue, orang terdekat. Dia sih nggak spesifik ngasih tau kayak ini tetangga lu nih yang bermasalah, enggak. Dia bilang orang terdekat di tempat gue tinggal, siapa lagi kayak gitu kan. Nah ini singkat cerita lagi tuh akhirnya kita ngerukiah nih kamar gitu kan. Ditebarin lah air garam, terus di ngajiin lah sama laki gue, karena gue bukan orang Islam kan, gue Katolik, jadi yang ngajiin laki gue dan teman gue. Jadi dibikin kayak ada pengajian gitu loh kamar gue, terus disiram pakai air garam dan lain-lainnya. Langsung beda banget auranya. Tambah lagi, lo tau gak, abis rukiah ini gue gak pengen sujon banget ke si tetangga ya, tapi
yang bikin akhirnya gue kayak, oh ini kayaknya elu deh, lo tau ngapain? Jadi abis gue rukiah jam 9 malam, abis isya tuh jam 8 sampai jam 9 malam. Terus lo tau gak apa yang terjadi? Jam 1 paginya ini si Jabong tetangga gue jogging, nih. Maksud gue serasional gue ya, lu juga gue bilang sih GWS deh. Masa lari pak, lari jogging itu jam 1 pagi, dan joggingnya tuh cuma dari kamarnya dia ke kamar gue. Jadi ini kamarnya dia, ini kamar gue. Dia tuh cuma lari kayak dari sini ke sini, sini ke sini gitu doang jam 1 pagi. Ketahuan sama laki gue waktu mau beli es di warkop. Abis kayak gitu dia udah balik lagi ke kamar. Nah gue langsung kayak mikir, apa dia kepanasan kali ya, apa akhirnya dia mau ngecek kali ya kamar gue tuh diapain gitu. Katanya sih kan kalau misalkan kita berdoa dan ditangkal lagi kan balik lagi ke pengirim kan, gue nggak tahu juga sih. Tapi intinya dia tuh kayak aneh banget perilakunya dia. Selama 2 hari tuh jam 1 pagi selalu jogging. Sekarang sih udah nggak pernah ya, tapi puji Tuhan abis dari situ udah nggak pernah ada lagi nih gangguan-gangguan yang hal klinis kayak gitu loh. Paham kan maksud gue, kayak klinis ya, pokoknya kayak gitu-gitu udah gak pernah ada lagi sih. Gue gak tahu sih selanjutnya bakal ada apa lagi. Tapi kemarin saya teman-teman gue juga dan ahli spiritual gue bilang, nyaranin kalau misalkan nanti kedepannya makin parah mendingan pindah aja. Di satu sisi gue udah betah banget sama kosan ini, tapi ya mau gimana gitu sih Beb. Makanya doain gue semoga gue di sini selamat, aman, sehat-sehat, dan terus hidup ya kan. Karena kita nggak pernah tahu loh ada orang sejahat itu yang bisa sampai ngirim-ngirim hal begituan di tahun-tahun yang sudah maju kayak gini. Tapi gue percaya sih kadang ada aja orang-orang yang masih mempercayakan hal tersebut kan. Ya gue sih selagi punya Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan nggak takut, tapi agak nervous, gemeteran sih. Karena pas dikasih tau gue langsung wow, nyebelin nih orang kayak gitu.